sebuah wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib juga seorang sepupu Nabi, karena bapak Nabi dengan bapaknya Ali berdekatan. Bapaknya Ali bernama Abu Thalib, bapaknya Nabi bernama Abdullah. Maka Abdullah dengan Abu Thalib berdekatan. Maka Siti Fatimah, anak Nabi yang kelima, suaminya adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ali ini satu hari dipanggil Rasulullah SAW ke rumahnya. Kata Ali, da'ani Rasulullah SAW, aku dipanggil oleh Nabi. Ali, mari dipanggil Nabi. Pas dipanggil oleh Nabi, maka kata Ali, fakhalautu ma'ahu fi manzilihi. Ketika itu kata Ali, aku dipanggil Nabi, aku basuh saja Nabi di rumah beliau. Maka ketika itulah kata Nabi, ya Ali, anta minni bi manzilati Harun bin Musa alaihissalam. Ali, engkau di sisiku sama dengan Harun di samping Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun ini berdekatan Harun. Nabi Musa diutus di zaman Raja Fir'aun laknatullah alaih. Dan Nabi Musa ini ketika disuruh oleh Allah setelah diangkat menjadi rasul di Bukit Tursina, Nabi Musa disuruh berdakwah menyampaikan Islam kepada Fir'aun. Maka Musa bilang, ya Allah, ambo lidah ambo lidah ambo pecah telok de dulu ketika ketek makan baru api di istana Fir'aun. Maka lidahnya itu tidak lancar ketek, agak telok, tidak rahasia. Maka ya Allah beri saya teman untuk berdakwah menyampaikan agama. Maka diangkatlah saudaranya yang bernama Harun menjadi nabi oleh Allah, jadi rasul. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diberdekakan. Maka kata Nabi, Ali, engkau di sisiku sama dengan Harun di samping Musa alaihissalam. Tapi walakinni la nabiyya ba'di. Tapi Ali tidak ada nabi setelah aku. Akulah nabi terakhir kata Rasulullah. Maka diampun nabi terakhir. Maka kata Nabi, kun inni usikal yauma biwasiyati. Ali, hari ini aku ingin memberi wasiat kepadamu. In anta hafiztaha, jika engkau jaga wasiatku baik-baik, maka kata Nabi, hidupmu ishta hamidan wa mitta syahidan wa ba'asaka Allah yaumil qiyamati faqiran 'aliman. Kalau engkau jaga wasiatku baik-baik Ali, engkau akan hidup yang mulia, matinya syahid, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan fakir dan alim. Inilah kata Nabi, sabalu Nabi memberi wasiat kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ali ini kenapa beda dengan sahabat yang lain? Kalau sahabat yang lain radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Allah muliakan wajahnya. Kenapa beda dengan sahabat yang lain? Kalau sahabat yang lain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tapi kalau Nabi karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena Ali adalah sahabat Nabi, salah satunya sahabat Nabi yang sejak dari kecilnya tak pernah menyembah berhala. Sejak dari kecil tidak ada menyembah. Maka Ali ini diberi dengan julukan karramallahu wajhahu, Allah muliakan wajahnya, karena wajahnya tak pernah menyembah berhala. Maka itulah Ali menantu Rasulullah
diberikan wasiat oleh Nabi kepada Ali. Apa wasiatnya? Banyak. Di antaranya yang akan kita baca ini. Allahumma shalli Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yaumin 25 marrah. Kata Nabi, siapa saja yang setiap hari membaca sebanyak 25 marrah, 25 kali. Berapa? 25 kali. Ada dibaca 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kata Nabi, ya Allah, berkahilah aku dalam kematian, ketika kematian, dan berkahilah aku sesudah kematian. Maka engkau baca ini Ali 25 kali kulla yaumin, setiap hari. Lam yuhasibuhu Allah bima fa'alahu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisab amalanmu di dunia nanti di akhirat. Jadi kata Nabi, Ali, kalau engkau rutinkan setiap hari membaca doa ini, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Lam yuhasibuhu Allahu fa'alahu fid dunya, maka Allah tak akan menghisab amalan-amalanmu di dunia nanti dapat hisab. Kamu tidak akan hisab nanti di akhirat kalau kamu rutin baca doa ini. Maka ini salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Ali untuk dibaca setiap hari. Kalau Nabi mengajarkan ke Ali, maksudnya ini Nabi mengajarkan untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah berkata, ya Rasulullah, laisa syahidu illa man qutila fi sabilillah. Tidaklah dinamakan orang mati syahid itu kecuali orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah. Bukankah begitu ya Rasulullah? Kata Aisyah. Jadi kata Aisyah, orang yang mati syahid itu tidak dinamakan mati syahid kecuali orang-orang yang berperang di jalan Allah. Bukankah begitu ya Rasulullah? Kata Aisyah. Lalu kata Nabi, qala Habibuna sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna syuhada'a ummati idzan laqali. Kata Nabi, Aisyah, kalau orang yang mati, orang yang syahid itu dari umatku hanya orang yang berperang di jalan Allah saja, tentu sakitlah umatku yang mati syahid. Lalu kata Nabi, waqala man qala kulla yaumin 25 marrah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut aqtahu Allah ta'ala ajra syahid. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca setiap harinya 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut aqtahu Allah ta'ala ajra syahid, maka Allah akan memberikan kepada dia pahala seperti orang syahid. Inilah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan juga diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya pendek, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal. Supaya kita gampang bacanya, hafalnya, kita baca bersama-sama 25 kali. Jangan lama, 25 kali. Jangan lama. Kita baca sama-sama.
Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Sebentar. Maka ini doa amalkan. Ini bukan dari aku. Tadi dari Rasulullah diajarkan sama Ali bin Abi Thalib, diajarkan sama Aisyah istrinya Rasulullah, dan kita tinggal mau mengamalkan atau tidak. Yang banyak tahu, maka ini salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Ali, dan ini doa maknanya luar biasa. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, berkahilah aku ketika mati. Wa fima ba'dal maut, dan apa saja setelah kematian. Jadi berkahi aku ketika mati dan apa saja setelah dengan kematian. Maka tolong berkahi ya Allah. Bapak Ibu, kalau kita menyebut mati, maka ada ayat yang dibaca Ustaz tadi ketika sholat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dianya Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu siapa yang paling bagus. Ayat ini unik. Kenapa unik? Allah susun ayat ini kalimatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Kenapa Allah dahulukan mati baru kemudian hidup? Padahal awal ini dulu baru mati. Kenapa Allah balik kalimatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mestinya kan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Tapi kenapa Allah balik? Allah dahulukan mati baru kemudian hidup. Kata ulama, pertama, karena Allah dahulukan kalimat mati daripada hidup. Kenapa? Pertama, karena kita manusia dulu awalnya kita berasal dari yang mati. Asal dulu mati. Dari apa? Mimma ilmahin, dari air yang sangat, air yang hina, air yang menyedihkan, namanya air mani. Itu
pasal kita. Lalu bertemu dia dengan dirahi seorang istri, seorang perempuan dengan zat hukumnya dan setelur seorang perempuan. Maka air ini 40 hari berubah menjadi darah. Setelah darah berubah menjadi segumpal daging. Dan setelah 40 hari, setelah 20 hari ditiupkan roh baru dia hidup. Maka yang pertama kata para ulama, kenapa Allah dulukan mati daripada hidup? Karena kita berasal dari yang mati, kemudian kita hidup sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, makna ayat ini kata Imam Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menciptakan mati dan hidup. Kenapa? Maknanya kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan mati di dunia dan hidup di akhirat. Apanya? Bahwa kata Ibnu Abbas, Allah ciptakan mati di dunia. Artinya apa? Awal di dunia barabana alamnya ini berjuang mati. Dan Allah jadikan di akhirat hidup. Hidup di akhirat. Artinya apa? Awal dan di akhirat hidup tak akan pernah mati lagi. Maka awal di dunia itu akan mati, tapi di akhirat kita hidup tidak akan pernah, tidak akan mati lagi. Jadi Allah dahulukan hidup mati ketimbang hidup. Kenapa? Karena awal di dunia ujung-ujungnya pasti mati, tapi nanti di akhirat kita hidup tidak akan pernah mati lagi. Orang nanti di akhirat kalau tidak mati-mati, maka orang nanti di akhirat orang dalam neraka itu kan tidak tanggung-tanggung seorang berpakir-pakir. Kenapa? Karena sudah merasakan dan tanggung pakir dalam neraka. Itu dalam Quran itu dalam surah Fatir disampaikan, wa hum yastarihuna fiha. Orang-orang dalam neraka itu nanti berteriak-teriak. Sorak-sorak dalam neraka. Dalam neraka, Rabbana akhrijna, Tuhan keluarlah kami dari neraka Tuhan. Undang lantihan dan kemana-mana kami Tuhan, sakit maaf dia Tuhan, keluarkan kami Allah. Kalau kami keluar ya Allah, na'mal salihan kunna na'mal. Kalau kami bisa keluar ya Allah, kami akan beramal saleh. Anak dulu dah kami kerajukan Tuhan. Kami dulu dah sembahyang kami leh. Kami dulu dah puasa kami leh. Dan kami dulu pamadai beribadah. Ini kami beribadah leh. Di dunia dulu, mari itulah penyakit manusia. Kalau dah kami jauh, baru mengecek dan kailok macam itu. Kini ketika di dunia, bapak dan kalama di Moses, bahkan kini orang awak lah berani kini tidak takut meninggalkan perintah Allah. Sekali seminggu berani meninggalkan. Kini maaf nih. Aduh, kini orang tabe mancing, memancing hari Jumat mancing, lalu Jumat hari ini memancing yo, labang orang tak pernah sembahyang, bahkan kecil orang pun anu sudah berpura sembahyang, salah piano mancing yo, lalu Jumat hari mancing yo, mengecek untung syawal Jumat Nabi Muhammad, untung Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ini baru orang, ini baru puluh yang datang khasiin, ini akan baru yang hina, kamu itu. Untung saja, anak dan yang mancian, dah orang jatuh. Kenapa? Karena dunia mudah-mudahnya. Ada kira disuruh menyesal kami kabama salih Allah, kami kasbayang ya Allah, kami kepada ya Allah. Apa kata Allah? An awalam mu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dulu rezekinya akan dipanjangkan pembelian. Dan dia umur 62, dan dia umur 72, dan dia umur 82. Tapi ada wajah aku nazir umur panjang. Lalu nanti ada orang-orang yang mengajarkan peringatan, nabi mengajarkan peringatan, ustaz mengajarkan peringatan, buya mengajarkan peringatan. Jangan sampai bersojo, tapi kalian kasih fakta begitu kan. Nah ini fadhuku fama lizzalimin min nasir. Maka rasuklah dalam neraka ini dan tidak ada yang menolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Artinya apa? Maka awal dunia ini akan mati dan di akhir nanti tidak akan mati. Itulah makanya merupakan kalimat mati
pentingnya manajemen mati ketimbang manajemen hidup. Para dulu Allah mengatur ba'a supaya mati waktu rancak, tidak hanya mengatur ba'a kita di dunia rancak. Maka kita harus berusaha supaya mati waktu suatu mati yang bagus. Istilahnya itu husnul. Itu yang kita usahakan. Banyak orang yang bisa memulai dengan baik, tapi sedikit yang bisa mengakhiri dengan baik. Maka nilai kita nanti ketika kita meninggal dunia itu salah satu nilai. Maka maaf, orang yang beriman ketika itu alun tentu beriman ketika mati. Dan kita berharap ketika mati nanti kita matinya dalam keadaan beriman. Makanya Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkahi kami ketika kematian. Artinya apa? Jangan sampai ketika kami mati lapih imanku dari hati kami, lapih iman dari dada kami ya Allah. Maka berkahi kami ketika kematian kami. Maaf, bagi orang beriman mati itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bagi orang beriman mati itu sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Kenapa? Karena bagi orang beriman mati itu bukan musibah tapi nikmat. Mati itu musibah atau nikmat? Mati itu musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat? Baru aku juga. Mati musibah atau nikmat? Musibah. Musibah atau nikmat? Bagi orang beriman mati itu nikmat. Bagi orang-orang yang kafir mati itu musibah. Bagi orang yang punya dosa mati itu musibah. Bagi orang beriman mati itu nikmat. Nikmat. Kenapa? Ada lima. Ada lima alasan. Kenapa mati itu nikmat bagi orang yang beriman? Lima. Pertama, di dunia ketika di dunia ini awal itu dalam satu rahmat Allah, dalam satu rahmat Allah, dan itu nggak sama-sama memakai rahmat Allah. Manusia memakai, jin memakai, binatang memakai satu rahmat Allah. Tapi ketika kita mati, kita pulang mendapatkan 99 nikmat Allah. Satu nikmat di dunia, rahmat Allah di dunia kita dapat tahu, tapi ada nanti 99 rahmat yang kita terima ketika kita mati. Makanya kata Nabi, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Wahidatan fit dunia baina insi wal jinni wasibah. Satu rahmat ini dibagi bersama-sama manusia, jin dan binatang. Nah satu. Maka di dunia ini para ulama memakai iman Allah yang rahmat Allah yang satu. Tapi wal akhir satu yang watis'an watis'ina rahmatan fil akhirah. Tapi ada 99 rahmat yang akan kita terima ketika kita mati. Di dunia awal dapat satu rahmat bersama-sama dengan lain, tapi ketika mati kita akan menerima 99 rahmat Allah. Kalau 99 juz mana banyak? 99 juz mana banyak? Dan juz bukan sama-sama apa? 99 awal sulam mana juga? Dan 1 atau 99? Itu hebatnya. Maka mati itu pulang ke Allah untuk menjemput rahmat yang 99. Kalau itu mati itu musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat? Nikmat bagi orang beriman. Jangan bagi orang kafir. Bagi orang beriman musibah atau nikmat. Kenapa? Pulang dari satu nikmat untuk mendapatkan 99 nikmat Allah. Maka mami, jadi kita nih suruh kita kok ini akan ada nih, kok balik, kok 81, kok Arab
Pembalik dapat satu. Pembalik suapul pembalik. Oh dapat satu. Dapat satu. Dapat satu. Dapat balik. Berapa? 99. Ini maka rahmat Allah yang akan kita peroleh. Maka awal mati itu pulang dari satu rahmat akan melalui 99. Satu. Yang kedua, dunia ini adalah darul. Duniaku adalah kampung yang letih, dan akhirat darul raha, kampung untuk istirahat. Di dunia ini kok kampung latihan, kampung papanek-panek, kapara, mari, manggale, tungali, babarado, maja, segala macam. Iko kampung papanek-panek, iko kampung untuk latihan. Sudah kemari, dan maaf itu mati akan pulang ke kampung darul raha, kampung tempat beristirahat. Sana, maka orang beriman itu ketika dia mati, dia pulang dari kampung yang penuh dengan kesibukan, pulang kepada kampung yang untuk beristirahat. Maka orang beriman setelah dia mati dia istirahat, tidur di kubur seperti tidurnya pengantin, karena nyaman dan bermegah. Kenapa? Itulah orang beriman, matinya menjadikan tempat istirahat. Maka orang beriman itu ketika mati dua nih, awalnya ketika mati itu ada namanya mustarih, ada namanya mustarah minggu. Kira-kira nama awal ketika mati itu ada namanya mustarih, ada mustarah minggu. Kira-kira nama ada pertama orang mati itu mustarih. Siapa tuh? Orang yang istirahat dari kepenatan dunia. Hanya pulang kepada Allah, pulang dari keistirahatan dunia, pulang ke akhirat kepada Allah dalam bentuk istirahat dari kesibukan dunia. Itu namanya mustahil. Tapi anak kedua orang mustahil. Ketika orang mati, pulang dan istirahat. Dan ini ketika orang mati, pulang dan istirahat dari kejahatan. Itu mustahil. Kalau bisa awal mati pulang istirahat dari kepenatan dunia, tapi orang yang ditinggalkan merasa kehilangan. Tapi kalau mustalah minggu, orang yang istirahat dari kepenatan dan kejahatannya, dan yang pulang dalam maaf kegelisahan bahkan azab yang luar biasa. Maka kalau bisa mati awal istirahat dari kepenatannya, orang yang ditinggalkan kehilangan. Jangan sampai orang mati orang istirahat. Ada orang yang menuju akan mati berjalan. Karena aman ini saja mati aman bahwa aku namanya mustalah minggu. Orang istirahat di kejahatan awak, nanawa akan menerima kesengsaraan. Maka orang beriman di dunia ini mati itu istirahat. Dunia penuh keletihan, istirahat adalah tempat kita mati adalah tempat kita istirahat. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagi orang mukmin dunia ini penjara, bagi orang kafir surga. Maka Imam adalah Asqalani satu hari beliau pergi jalan-jalan. Dia bawalah kuda yang bagus, gunung raja. Kalau di mobil ini dibawa gunung Alpan gunung atau Indomareton gunung. Pas bawa tu gagah, kan asli jadi kan gunung raja. Sadang gunung raja tu basah orang kafir sadang menyambut sarung. Apa kata orang kafir kepada Ibnu Hajar Asqalani? Baik Ibnu Hajar, ya Nabi engkau bilang, apa jadi Muhammad? Dunia kau penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Cuma bukti bahwa kata orang beriman itu di dunia penjara, tapi engkau bodoh gagah, bodoh gagah. Wadah kau di surga ini kamu dekor nasi jenang, mengapa? Menyambung berjenang berbentuk berjenang. Bahasa mana itu? Angkat Nabi engkau orang dunia kau penjara bagi orang beriman, surga orang kafir. Engkau nampak pasangan mana? Bodoh kalau macam ada dua, bukan satu. Apa kata Nabi Asqalani?
Oto na na puno kini, puro na siya na puno kini ba, dan kini pa na na kini, iko na pinjaro ko. Pinjaro sa mo dito, ako rin sa lupo ko. Ang sabi ko na pili. Kung sa lupo ko ba, sa lupo ko niya, hindi pa pinjaro ka, pinjaro sa lupo ko mo dito, na mapuro to na siya, apalagi na disorta. Ang sabi ko rin, ang kukini pala sa lupo na ba, maliko na sila. Ada sebuah orang begini pak, tukang sapu, ini sudah akhirnya tak payah aku ni boleh kok. Mandang itu masuk surga, masuk Islam juga. Nih kalau mereka itu Islam ada ni, maka kita salah. Maka hadis ni itu dari Imam Syafi'i berkata Fathul Majid dan kisah yang luar biasa. Ternyata apa? Orang beriman tu dunia ni penjara, awak nanti dunia walaupun mereka duit, tidak pernah memiliki. Bisa sederhana cukup dan tidak kira ada lancar berikut. Tapi orang kafir adu dan sengsara di dunia itu sengsara di dunia itulah berdua tuh dan tidak kira ada kepala berikut. Maka awak ketika mati kita istirahat dari kesibukan kepenatan dunia. Maka yang kedua mati itu bagi orang beriman nikmat. Kenapa? Karena pulang dari kampung yang penuh keletihan pulang ke kampung yang penuh beristirahat. Dua. Yang ketiga mati itu nikmat kenapa? Karena mati itu nikmat karena liqa. Itulah jalan untuk bertemu dengan. Maka orang mati, orang beriman mati itu jalan untuk bertemu dengan Allah. Salam muka ejek, ambo beriman ke Allah, ambo beriman ke Allah. Tapi kita tak bisa melihat. Tapi kalau iman Allah nanti di akhirat. Maka mati adalah pulang untuk bertemu dengan Allah. Ketika Nabi hari wada. Bagaimana? Ketika itu mengecek Rasulullah dalam khutbahnya. Saudara-saudara dan seorang hamba Allah didatangi oleh malaikat. Ditanya, wahai fulan, apakah engkau ingin hidup di dunia atau ingin pulang menghadap Tuhanmu? Maka hamba itu milih bertemu dengan Tuhannya. Maka dia akan pulang menghadap Tuhannya. Sudah mana pidato khutbah Nabi macam itu, Abu Bakar menangis. Abu Bakar. Ada sahabat tanya, Abu Bakar, mata terlebih, kenapa ibu nangis? Batu menangis Abu Bakar. Tidak tentu dia mengikuti Nabi itu. Ada seorang hamba Allah ditanya, engkau akan hidup di dunia atau akan pulang menghadap Tuhanmu? Dan hamba itu menjawab, aku ingin pulang menghadap Tuhanmu. Nah, apa kata Abu Bakar? Nanti ceritakan Nabi itu inyo ceritakan Nabi ditawarkan Muhammad, engkau ingin dunia salamu atau kau pulang kepada Allah? Maka Nabi Muhammad akan mengatakan aku ingin pulang kepada Allah. Kata Abu Bakar, cari besok hari Senin besok Rasulullah tak akan ada. Maka menangislah semua manusia sahabat. Kenapa? Ternyata khutbah Nabi ketika di Wada itu itulah khutbah untuk mengetahui masuk beliau dan kalangan dunia. Kenapa? Nabi ingin pulang menghadap Allah Tuhan. Maka bagi orang beriman mati itu adalah hidup bertemu dengan Allah. Tiga. Yang keempat, mati itu kenapa nikmat bagi orang beriman? Yang keempat, mati itu liqa'u ahibbah, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ibu, orang beriman maka mati itu untuk bisa masuk banyak dengan orang-orang yang kita cintai. Maaf, dalam kubur itu manusia dalam kubur dalam kitab As-Tazkirah Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan dalam kubur itu orang-orang beriman itu saling mengunjungi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila tu macam, bila mati macam. Sama apa itu maka orang-orang beriman di kubur itu dia saling mengunjungi. Maka mati bagi orang beriman itu adalah kesempatan bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Maka Allah masuk ke kisah jalan lain, kisah suami, kisah anak, asal iman nanti di kubur bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Maka itulah mati. Bagi orang beriman adalah mati sebagai tempat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Yang kelima yang terakhir, kenapa mati itu nikmat? Yang ketiga, hasalul amal. Mati itu adalah jalan untuk kita menerima
nanti to karena bukan di dunia ini, maka lima dari umur nanti kan. Maka setelah kita mati, kita akan terima apa-apa saja yang sudah kita tanam di dunia akan kita terima nanti saja oleh dalam kuburan mulai kita terima. Makanya kata Utsman bin Affan, kuburan itu soman berteras. Kalau ibu punya rumah ada teras, teras itu lagi 2 kilo jalan. Itu kilo. Barang ada teras. Kalian mau meter, semeter, itu kata Utsman bin Affan, kubur itu terasnya akan. Kalau di kubur ada penikmat kubur, di kubur sana itu tanda bata-bata akhirat, bata-bata dosa. Tapi kalau di kubur akan azab, di kubur ada siksa, itu tanda bata-bata akhirat, bata-bata dosa. Maka di dunia ini, maka kubur itu adalah terasnya akhirat, dan kita berharap di kubur nanti mendapat nikmat kubur, dan di nikmat kubur nanti kita bisa bertemu. Maka maaf orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, maka hari-hari tidak biarkan kubur orang tuanya itu sekali seminggu dia datang, hari Jumat datang. Kamu tetap kalau hari Jumat pas kalau hari Jumat pagi tidak, maka ziarah kubur itu yang baikkan tiga hari. Jumat, Kamis, Jumat, satu lagi Senin. Itu ziarah kubur yang paling bagus. Maka mau minimal sekali seminggu mesti pulang, pas pulang hari Kamis, kadang Jumat pagi pulang ke rumah harus ziarah dulu. Oke, doakan, baca Al-Fatihah, baca Qur'an, baca Al-Falaq, baca Al-Nas, baca ayat kursi, dan niatkan untuk orang yang ada di kubur, ibu kita, anak-anak, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin. Luar biasa. Kenapa? Orang yang ziarah di hari Jumat itu luar biasa. Jadi pahalanya besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal harus ada ziarah kubur. Kalau tidak ziarah kubur, datangkan lagi. Maka pas ziarah kubur, kau sama dulu kalau mati. Kau baca Quran kadang dulu lagi. Maka pak kubur itu menyadarkan kita. Maka banyak-banyak ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur itu ingin mengingatkan Allah SWT kama mati. Kalau datangkan lagi kau mati, kalau kita tidak ini para banyak orang dikatakan ini mati, ini adalah mati. Oleh karena itu, lagi mati itu adalah untuk menerima hasil amal yang kita kerjakan. Yang kedua terakhir, kenapa mati itu nikmat? Dan lain adalah untuk menyedikitkan, menghapuskan dosa, untuk mengurangi dosa. So di dunia aku panjang-panjang lama-lama di dunia dosa apa? Kalau mati, itu. Tapi kalau lama-lama di dunia dosa apa? Jadi dosa itu banyak, Pak. Tidak saja dosa dia nanawa menjakawan dan menajam, bahkan jantan orang dosa rumah. Jantan rumah. Datang rumah ni, tahu ni kita tujuan rumah, jantan rumah. Makanya itu mampu mati itu tidak lain yang keenam untuk mengurangi dosa. Maka itu nikmat. Kalau makin lama di dunia, maaf kalau nanti makin banyak dosa kita, tapi kita berharap di dunia ini kita bisa beramal yang baik, mudah-mudahan mati yang terbaik. Maka oleh karena itu, hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Ali ini kita coba-coba amalkan, dan maaf mudah-mudahan mati nanti diberkahi Allah, dan setelah kita mati bukan jadi berkahi Allah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da.